Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah materi tentang perlindungan anak pasca perceraian dan pandangan terhadap child free secara hukum. Jadi ini adalah video elaborasi saya terhadap materi teman-teman sekalian yang disusun oleh Iftitahul Ilma, Tanti, dan Pria Syaka. Oke, kita masuk. Saya kira untuk topik ini nanti juga diterangkan bagaimana undang-undang positif atau peraturan pemerintah kita mengakomodir hal semacam ini, tapi untuk child free juga akan kita ulas karena berkaitan dengan hukum ya. Hukum itu boleh atau tidak, kemudian legal standingnya bagaimana. Oke, next kita lanjutkan. Kita masuk di perspektif hukum positif ya. Dalam perspektif hukum positif dikatakan Indonesia menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam perlindungan pasca perceraian. Jadi orang tua memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memelihara, mendidik, serta memenuhi kebutuhannya. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan KHI. Perspektif hukum positif terkait perlindungan anak seperti yang bisa saudara lihat. Pertama, pasca perceraian kewajiban 40 di pasal 41 Undang-Undang. Pertama, memelihara dan mendidik anak demi kepentingan terbaik anak. Sehingga ini termasuk salah satu pasal yang mengikat bahwa orang tua berkewajiban untuk senantiasa ada sebagai sosok yang menjadi perantara keberadaan anak tersebut. Kemudian yang kedua, biaya. Terkait biaya pemeliharaan dan mendidik ini menjadi tanggung jawab ayah. Namun dalam pasal tersebut, apabila ayah tidak mampu juga wajib menanggung biaya tersebut. Nah, untuk pembiayaan ini sebenarnya di dalam hukum Islam, ibu ini tidak wajib. Yang wajib itu adalah ayah. Jadi tanggung jawab ayah setelah adanya ikrah ya, dalam bahasa hukum ikrah ya, ikrah perceraian. Ini ayah memiliki kewajiban untuk menanggung biaya hidup untuk si ibu dan biaya pendidikan untuk si anak. Gitu. Jadi kalau dalam hukum Islam itu tidak mengikutkan seorang ibu. Jadi ibu ini tidak ada ketentuan yang mengikat dia pasca perceraian apakah ibu ini berkewajiban untuk memberikan biaya. Cuman akomodir yang diberikan di dalam hukum positif ini memberi keleluasaan. Oleh karena itu redaksinya apabila ayah tidak mampu, maka ibu berkewajiban juga untuk memberikan pembiayaan yang baik dan tentunya yang layak dan yang mampu, tentunya semacam itu. Berikutnya terkait hak asuh ya. Hak asuh dalam KHI, anak yang belum berumur 12 tahun atau dalam bahasa Islamnya itu belum memayis, ini memberikan hak asuh adalah ibu. Nah, kalau sudah dewasa, ini patokannya kalau dia sudah dewasa, maka hak pilih diberikan kepadanya apakah ikut ayah atau ibu sebagai pengasuhnya. Jadi tergantung usia ya, dimana perceraian itu berlangsung. Oke, sesuai. Berikutnya, hak anak dalam perlindungan hukum. Bisa saudara baca di sini bahwa hak anak itu sesuai dengan perlindungan yang diberikan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Wanita sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
tahun 2015 dan seterusnya. Kemudian mekanismenya juga diatur sedemikian rupa, perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap anak-anak juga diatur sedemikian rupa. Itu membuktikan bahwa dalam hal ini negara hadir sebagai pengayom ketika terjadi perpisahan antara kedua orang tuanya. Jadi negara itu tidak abai begitu saja terhadap anak-anak. Tentu pembiayaan dan lain sebagainya dia diambilkan dari pajak yang kita bayarkan. Untuk hukum Islam, perceraian itu adalah perpisahan yang terjadi pelepasan ikatan tanggung jawab yang dibebankan kepada kedua belah pihak. Jadi si istri sudah tidak punya ikatan tanggung jawab, kewajiban dia untuk mentaati suaminya atau ex-suaminya, begitu pula sebaliknya suaminya juga bermacam itu. Jadi perceraian itu melepaskan, jadi ikatan dan kewajiban tanggung jawab dan semuanya dilepaskan untuk kedua pasangan, tapi untuk anak itu tidak. Sehingga setelah perceraian, Islam mengakomodir beberapa hak, yaitu hak asuh, hak nafkah, hak pendidikan, dan perlindungan. Nah, ini semua sudah masuk kepada hadonah nanti ya, secara tidak langsung. Jadi walaupun secara ikatan hukum perkawinan kedua orang tua itu sudah pisah, tapi untuk keberlangsungan anak-anak mereka itu tidak demikian. Artinya masih ada tanggung jawab yang dibebankan kepada orang tua, terlebih ayah, ketika terjadi perceraian. Tanggung jawab itu meliputi finansial, meliputi psikologis, dan lain sebagainya. Sebagaimana tanggung jawab yang dibebankan sebelum terjadi perceraian. Jadi sebenarnya kalau mau kita tarik garis lurus, baik itu bercerai ataupun tidak, hak untuk anak itu masih dibebankan dan diberikan kepada kedua orang tua, karena itu tidak ada X di sana. Kan dari asal istri atau suami itu kan orang lain yang kita ambil dengan janji. Itu secara proseduralnya kan semacam itu. Tapi anak itu lahir dari hubungan tersebut, sehingga tidak ada mantan, tidak ada bekas. Kalau orang lain yang asalnya, kalau orang lain yang kita ambil sebagai pasangan lalu jadi bekas atau mantan, itu bisa. Hak anak yaitu termasuk hak nafkah, pendidikan, dan perlindungan. Jadi ketiga hak ini, perlindungan ini sudah masuk ke dalam kewajiban yang juga dibebankan terhadap orang tua sebelum anak itu lahir atau sebelum perceraian itu terjadi. Jadi hak-hak ini memang sudah dibebankan sedemikian rupa kepada kedua orang tua sebelum mereka melakukan perpisahan atau perceraian. Lanjut. Child free atau keputusan untuk tidak memiliki anaknya. Hukum positif diperbolehkan karena berkaitan dengan hak asasi manusia. Ya, saya kira Islam juga semacam itu. Sepengetahuan saya sejauh ini, di dalam agama itu tidak ada kewajiban bahwa orang itu harus punya turunan. Itu anugerah ya. Nah, ketika dia sudah punya anugerah, maka berlakulah tanggung jawab dan konsekuensi hukum di dalamnya. Tapi kalau dia memilih untuk tidak memiliki keturunan, ya sejauh yang saya ketahui itu hanya makruh saja. Makruh itu batas di mana antara boleh dan haram ya. Jadi tengah-tengah lah. Mau diharamkan tidak bisa karena itu pilihan opsional. Berangkat dari pernikahan sendiri itu sifatnya opsional, boleh menikah boleh tidak. Sehingga ketika dia memilih untuk tidak punya keturunan, dia juga sifatnya opsional, boleh dan tidak. Jadi saya kira sesuai dengan undang-undang yang ada itu. Makanya pemateri mengatakan tidak diatur secara eksplisit, tapi berdasarkan tujuan pernikahan sebagai dari tujuan ya, bukan tujuan secara goals atau ending ya. Memiliki anak itu lebih kepada anugerah sih. Hidun